Merdeka! Merdeka toh bro? Kamu nyanyi 17 Agustusan toh? Iya, Iya toh? kan besok Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. 76, ya bro, aku tahu. Sebenarnya gini, aku lupa mau memberitahu sama kamu ya. Apa? Kita itu kemarin dapat undangan panitia 17 Agustusan. Jadi di hari Minggu jam 7 di Surabaya. Oh gitu. Sifatnya penting. Gitu loh bro. Kayak tahun kemarin biasa. Oh, berarti kita masih bagian akar-akar lagi tuh ya? Wis biasa lah bro, wis kayak gitu-gitu lah wis. Wis gitu ya. See you in 7 o'clock. No, yang benar tuh see you at 7 o'clock. See you at 7 o'clock. Oke Ya. wis. See you at Monday. Yang benar tuh see you on Monday. See you on Monday. Oke wis. See you on Surabaya. Yang benar see you in Surabaya. See you in Surabaya. Aduh guys, iki lho bos. In on at the bos bingung lah gitulah. Wis, yang penting Indonesia Dirgahayu ke-76. Merdeka! Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Apa kabar bro dan sis? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sejahtera. Hari ini, hari Senin, dan saatnya kita belajar grammar. Dan hari ini saya akan mengajarkan preposition of time, yaitu at, on, in. Apa sih itu? Kalau di bahasa Indonesia kan artinya pada. Seperti pada jam 7. Itu dalam bahasa Indonesia at 7 o'clock. Atau pada hari Senin, on Monday. Pada bulan Juli, in July. Jadi dalam bahasa Inggris bicara tentang waktu atau jam dengan nama hari dan nama bulan ataupun tahun, itu sudah menggunakan preposisi yang berbeda, yaitu at, on, dan in. Kapan kita akan menggunakannya mereka? Baiklah, akan saya terangkan secara detail dan semoga kalian semua akan mengerti nantinya. At digunakan pada specific time atau menunjukkan jam. Seperti at 7 a.m. At 8 p.m. At 9:30. At 10 o'clock. At midnight. Pada kata at 7 a.m., AM adalah singkatan dari after minute, yaitu 7 a.m. adalah jam 7 pagi, yang dimulai dari jam 1 pagi atau setelah jam 12 malam, hingga jam 12 siang lagi. Itu kita menandakan AM. Sedangkan jam at 8 p.m. adalah jam 8 malam, singkatan dari past minutes, yang dimulai setelah jam 12 siang atau jam 1 siang hingga tengah malam lagi. Adakah yang tahu perbedaan penggunaan at 9:30 dan at 10 o'clock? O'clock digunakan pada jam yang pas. Jadi 10 o'clock artinya jam 10 pas, yaitu jarum jam berada persis di angka 12, tidak kurang ataupun tidak lebih. Makanya kita memakai at 10 o'clock. Dan kita pakai at midnight. Kita menggunakan at midnight karena midnight atau tengah malam itu adalah specific time. Jadi waktunya itu spesifik, ya, tengah malam, ya. Apa lawan kata dari midnight? Yaitu midday, tengah hari atau siang bolong bahasanya kita, ya. Jadi siang itu kita bicara siang hari, bahasa Inggrisnya during the day. Kalian bisa bilang day atau noon. Noon itu siang,
Tapi setelah jam 12 siang, jam 1, jam 2 atau jam 3 atau sore itu afternoon. Jadi after jam 12 siang atau setelah tengah hari, makanya disebut afternoon atau sore. Contoh kalimat, I get up at 6 o'clock. The meeting starts at 9:30. They arrive home at midnight. At juga digunakan pada hari libur nasional atau hari besar seperti at Eid Fitri, at Ramadan, at Christmas, at New Year's Eve. Contoh kalimatnya adalah they do fasting at Ramadan. Did you eat too much at Eid Fitri? We love to see fireworks at New Year's Eve. On digunakan pada nama hari seperti on Monday, on Tuesday, on Wednesday. Wednesday. Huruf D-nya di sini hilang atau silent D, tidak dibaca ya. Jadi hanya on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Nama hari huruf depannya harus ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, ya, seperti Monday, Sunday, Tuesday, Thursday. Semua harus ditulis dengan huruf kapital pada huruf depannya. Oke? Contoh kalimatnya seperti ini. We will start our lesson on Monday. Where were you on Wednesday? We don't work on Sundays. Kalian notice saya bilang Sundays bukan Sunday. Sundays artinya setiap hari Minggu atau every Sunday. Karena itu saya hanya menyebut we don't work on Sundays. Itu artinya every Sunday atau tiap minggu. Jadi kami tidak bekerja setiap hari Minggu. Bro dan sis, tidak ada artikel the pada nama hari. Jadi tidak ada kata seperti ini. We will start our lesson on the Wednesday. Atau we will start our lesson the Wednesday. Tidak ada ya, oke? On juga digunakan pada tanggal. Seperti on the 13th, on January 1st, on May 4th, on New Year's Day. Contoh kalimatnya, my birthday is on July 20th. The exam is on the 5th. They open the gift on Christmas Day. Ingat ya guys, ketika kita bicara tentang tanggal itu pakai the, terus adalah ordinal numbers yaitu the 13, itu artinya tanggal 13. Bukan 13 tahun. Oke, seperti on May 4th. Itu artinya pada bulan Mei tanggal 4 atau tanggal 4 bulan Mei. Oke? In digunakan untuk menunjukkan nama bulan seperti in March, in July, in August, in December. Dan penulisan nama bulan huruf depannya harus huruf kapital alias huruf besar ya. Mulai dari Januari sampai Desember itu semuanya harus huruf besar. Oke guys? Contoh kalimat. My birthday is in July. The final exam is in February. We are going to Jogja in April. Ada lagi. The Indonesian National Day is in August. Kita hanya bilang August karena kita pakai in. Tetapi
The Indonesian National Day is on August 17. Ketika kita bicara August 17, itu kita menggunakan on. Entah bulannya dulu atau tanggalnya dulu, tidak masalah. Kita memakai preposition on, ya. Jadi seperti ini. The Indonesian National Day is in August. The Indonesian National Day is on August 17. The Indonesian National Day is on 17 of August. In juga digunakan untuk mengungkapkan tahun, seperti in 1945, in 1975, in 1989, in 2021. Dalam bahasa Inggris, jika ada angka total, misalkan tahun ini ada 4 digital atau 4 angka, kita bacanya harus 2 dari belakang dan 2 dari depan, ya. Seperti tahun ini 2021, ya. Contoh kalimatnya, Sukarno was born in 1901. Indonesian independence was proclaimed in 1945. He graduated from university in 2020. In juga digunakan pada dekade. In the decade. Jadi in ditambah artikel the, kemudian decade. Seperti in the 1960s atau in the 60s, in the 70s, in the 80s. Contoh kalimat, life was difficult in the 1940s. The superstar was born in the 80s. The music was great in the 90s. In juga digunakan pada abad. In plus article the plus century. Contoh, in the 18th century, in the 10th century. Contoh kalimatnya, Borobudur was built in the 9th century. Dutch came to Indonesia in the 16th century. We are living in the 21st century. In juga digunakan pada musim atau in season, seperti in winter, in spring, in summer, in autumn. Dan penulisan season atau musim ini tidak dengan huruf kapital, ya. Contoh kalimatnya, we go to Bali in summer. Does it snow here in winter? There are many flowers in spring. In juga digunakan pada periode waktu tertentu untuk menunjukkan hal atau kejadian yang akan datang, seperti in 2 hours, in 3 days, in 4 weeks. Artinya, in 2 hours itu dalam 2 jam ke depan. Seandainya sekarang jam 5, berarti kita bicara tentang jam 7 yang akan datang. Atau in 3 days. Jika hari ini hari Senin, berarti in 3 days itu hari Kamis. Dan in 4 weeks berarti 3 minggu ke depan dari sekarang, ya. Contoh kalimat seperti ini. The movie starts in 10 minutes. They will arrive at the airport in an hour. My friend will come here in 3 days. We are going in a couple weeks. Couple weeks berarti 2 minggu. Oke? In juga digunakan pada in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Bukan in the night. Oke? Contoh kalimat, I go to the gym in the morning.
They study English in the afternoon. We have dinner in the evening. You can see the stars at night. On juga digunakan pada bagian hari seperti on Sunday morning, on Wednesday afternoon. Ya. Jadi contoh kalimatnya seperti ini. I have private lesson on Wednesday afternoon. Our flight leaves on Friday night. The concert will start on Sunday morning. Kita tidak memakai preposition at, on, in pada kata-kata last, next, this, every. Contoh kalimatnya seperti ini. She went to Bali last month. I'm going to Europe next year. They went to the gym this morning. We visit our village every Sunday. Sudah mengerti ya dari sini ya? Dan ada satu informasi lagi. At digunakan pada at the moment, yang artinya sekarang atau saat ini, bukan in this moment, ya. At the moment. Dan satu pertanyaan saya lagi, manakah yang benar? At the weekend atau on the weekend? Ayo persis, mana yang benar? Jawabannya dua-duanya benar. Kenapa? British English mereka menggunakan at the weekend, dan American English mereka menggunakan on the weekend. Jadi dua-duanya benar, at the weekend maupun on the weekend. Terima kasih brother sis sudah menonton video ini hingga selesai. Dan saya juga mengucapkan sangat terima kasih atas subscribe dan like, juga menonton berulang-ulang video ini. Dan nantikan hari Kamis, saya akan mengajarkan pronunciation kata-kata seperti ini. Oke? Salam merdeka!